Jumpa lagi bersama Kak Tessa hari ini. Nah, hari ini kita mau sama-sama sekolah minggu ya. Udah siap semuanya buat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Ambil sikap doa yang baik. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau boleh membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan, sekarang ini kami ingin mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Tuhan berkati supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yeay! Kita udah berdoa ya. Yuk sekarang kita sama-sama bangkit berdiri adik-adik. Oke, udah bangkit berdiri semua, good job. Sebelumnya Kak Tessa mau tanya dulu sama adik-adik. Siapa yang happy, yang seneng jadi anak Tuhan? Angkat tangan. Wah, semuanya senang ya jadi anak Tuhan. Oke, Kak Tessa juga senang jadi anak Tuhan. Yuk, sekarang kita sama-sama mau nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Nah, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau ambil posisi berdoa, kita mau angkat satu pujian firman-Mu. Yuk semuanya duduk yang rapi ya. Ambil sikap berdoa ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-Mu. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan masuk ke dalam hati kami, kiranya hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Yeay.
sekarang Kak Tessa mau panggil teman Kak Tessa ya. Kita panggil sama-sama yuk. Kak Tanti. Kurang kenceng, sekali lagi ya. Kak Tanti. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Tanti. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kemarin minggu kita belajar apa? Ayo, masih ingat? Kita belajar tentang Pentakosta. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang karya Allah Tritunggal. Alkitabnya disiapkan dulu yuk. Kita buka di Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ke-20. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Nah, dibacanya nanti aja ya sama mama sama papa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang karya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, apa itu teman-teman? Tahu nggak teman-teman? Allah Tritunggal itu Allah dipahami dengan Allah yang bekerja pada peristiwa bangsa Israel, lalu pada peristiwa Tuhan Yesus, dan pada peristiwa Roh Kudus yang kita kenal dengan Pentakosta. Yang disebut juga dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini satu teman-teman, yang disebut dengan Allah. Allah yang satu dan yang sama. Nah, seperti juga diibaratkan dengan seperti ini. Teman-teman tahu enggak? Ini apa? Pasti semua sudah tahu ya. Namanya telur. Semua suka telur? Iya, pasti semua senang ya. Telur rebus, telur ceplok, atau telur apa? Yo, semua pasti suka telur ya. Ini namanya telur teman-teman. Nah, kalau telurnya Kak Tanti kupas dan hasilnya seperti ini. Mbak Tanti ambil ini. Ini namanya apa teman-teman? Ada yang tahu? Lihat. Namanya kulit. Ada lagi. Kalau ini, ya sudah Mbak Tanti kupas, sudah dilepas, namanya ini putih. Putih telur. Ada lagi satu lagi, namanya kuning telur. Nah, seperti halnya dengan telur ini, telur kalau sudah dipisah-pisah namanya bukan telur lagi ya. Ada yang namanya kulit, ada namanya putih, ada juga namanya kuning. Disebut telur kalau masih utuh seperti ini ya, terdiri dari 3 bagian. Sama halnya juga dengan Allah Tritunggal. Nah, teman-teman, Kak Tanti mau tanya lagi. Tuhan itu ada enggak teman-teman? Ada enggak? Ada yang pernah melihat Tuhan? Ada yang sudah pernah melihat? Belum ya teman-teman. Nah, tapi Tuhan itu ada enggak ya? Kan kita belum pernah melihat. Mbak Tanti mau tanya lagi. Ada yang pernah merasakan terpaan angin? Sudah ya? Bagaimana rasanya kalau angin itu mengenakan tubuh kita? Sejuk, seger, dingin? Nah, beda-beda ya teman-teman. Nah, kita bisa merasakan angin. Tapi teman-teman pernah nggak melihat angin itu bentuknya seperti apa? Nggak kelihatan ya teman-teman. Tapi kita bisa merasakan adanya angin. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kita belum pernah melihat Tuhan, tetapi kita bisa merasakan adanya Tuhan. Nah, Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Buktinya teman-teman, Tuhan itu merawat kita. Tuhan memelihara hidup kita. Kita yang dari bayi tumbuh menjadi anak-anak. Tuhan terus menjaga hidup kita. Nah, Tuhan itu selalu mengawasi kita teman-teman. Tidak hanya mengawasi, tetapi Tuhan itu juga menyelamatkan dan menebus dosa kita melalui kematian
Kematian siapa teman-teman? Kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, Tuhan juga tidak hanya menyuruh kita untuk mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan apa saja? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta. Banyak sekali ya firman Tuhan. Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk mentaatinya, tetapi Tuhan juga menolong kita dan menyertai kita untuk kita taat kepada firman Tuhan. Nah, Tuhan juga selalu hadir di dalam hidup kita, teman-teman. Tuhan hadir melalui orang tua kita. Tuhan hadir melalui Bapak Ibu guru kita, Bapak Ibu guru di sekolah minggu, di sekolahan. Tuhan juga hadir melalui teman-teman kita, adik kakak kita, dan banyak orang lagi. Nah, Tuhan juga hadir di dalam hidup kita, menolong kita untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus, untuk kita mengasihi semua orang. Tuhan menolong kita, teman-teman. Seperti halnya yang dicatat di dalam kitab Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 ini. Sebelum Tuhan Yesus memberikan tugas kepada para murid dan sekaligus memberikan janji tentang turunnya Roh Kudus untuk menyertai mereka, melalui perintah ini menyiratkan bahwa kasih Tuhan itu ada. Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa di bumi dan di surga. Tindakan Yesus mengajak para murid untuk mengajar dan membaptis banyak orang, ini bukanlah suatu tindakan untuk menaklukkan orang supaya masuk ke dalam komunitas kita. Tetapi menjadi tanda Allah, Bapa dan Roh Kudus yang menyertai dan memampukan kita untuk mengasihi banyak orang. Ya, dari sini kita belajar, diajak sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diajak untuk mengasihi orang, semua orang, siapapun itu, teman-teman. Nah, hari ini kita mau punya ayat hafalan, teman-teman. Kita mau menghafal ayat dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yuk, nanti kita mau hafal ayat itu minta mama papa merekam terus dikirim ke grup sekolah minggu ya, teman-teman. Nah, hari ini, minggu ini kita mau belajar karya Allah Tritunggal yang menolong kita untuk mengasihi semua orang. Sampai di sini ya, teman-teman, kita belajar firman Tuhannya. Dadah. Wah, terima kasih Kak Tanti untuk firman Tuhannya. Iya, Kak Tessa. Berarti Tuhan Yesus itu nggak kelihatan ya, Kak? Iya, Tuhan itu tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan Tuhan itu ada dan mengasihi kita. Melalui siapa aja, Kak, kasih Tuhan itu bisa tersampaikan? Melalui orang tua kita. Melalui guru sekolah minggu, Oh Kak? iya, melalui guru sekolah minggu. Guru sekolah juga bisa, Kak Tessa. Iya, melalui saudara kita, Kak. Oh, Dan masih banyak yang lain ya, Kak. Sekalipun Tuhan tidak terlihat, tetapi Tuhan mengasihi kita dan menolong kita untuk kita mengasihi orang lain juga, teman-teman. Mengasihi orang lain itu contohnya seperti apa, Kak? Berbagi makanan, Kak. Oh iya, makanan dan mainan. Oh iya, berbagi apapun ya. Terus? Iya. Mendoakan, Kak, mendoakan teman, orang tua. Oh iya, berdoa. Terus apalagi, Kak, kira-kira? Apalagi teman-teman. Menghibur orang yang sedih, bisa enggak, Kak? Iya, bisa, Kak. Oh, iya. Nah, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan nih, Kak. Sekarang kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan ya, Kak. Iya, ayat hafalannya tadi dari mana, teman-teman? Dari Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Yuk, 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Wah, keren sekali ya Kak Iya. ayat hafalannya. Yuk, kita sudah selesai sekolah minggunya Kak Tessa. Oke. Kita mau berdoa penutup. Oke, Iya. siap. Teman-teman, kita mau berdoa dulu ya. Doanya ditirukan ya. Yuk. Oke. Mari kita berdoa. Mari. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak kami lihat, Sekalipun Tuhan tidak kami lihat, tetapi kami bisa merasakan kasih Tuhan. bisa merasakan kasih Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan tolong kami untuk kami juga juga mengasihi orang lain. mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai sekolah minggu. Kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan yang memberkati kegiatan kami. Tuhan yang memberkati kegiatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay, kita udah selesai sekolah minggu, Iya Kak. Kak Tessa. Yuk, Kak, sekarang kita mau pengakuan iman rasuli terlebih dahulu yuk, Kak. Yuk adik-adik bangkit berdiri ya. Yuk, Kita kita mau- bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman rasuli. Yuk 1, 2, 2. 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, udah selesai, Kak. Kita angkat satu pujian lagi yuk, Kak. Iya boleh Kak Tessa. Kita pujikan satu pujian penutup ya. Yuk. Kita pujikan lagu Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Yuk. Semuanya bangkit berdiri lagi ya. Yuk. 1, 2, 3. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya, sekolah minggunya sudah selesai teman-teman. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya ya. Dadah adik-adik.